Di balik setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat proses panjang yang melibatkan pembahasan, dialog, dan kerjasama antar lembaga negara. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Pada bidang tertentu, Dewan Perwakilan Daerah juga turut memberikan pertimbangan demi mengakomodasi kepentingan daerah. Pada tahun sidang 2025-2026, pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terus berkembang menuju proses pembentukan undang-undang yang semakin partisipatif, transparan, responsif, dan berlandaskan konstitusi. Transformasi tersebut diwujudkan melalui semakin luasnya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi melalui prinsip meaningful participation. DPR RI juga memperkuat program legislasi nasional atau Prolegnas sebagai peta jalan pembentukan undang-undang yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Legislasi atau SIMASLEG turut membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang. Tidak hanya membentuk regulasi baru, DPR RI juga memperkuat pendekatan evidence-based legislation, yaitu mengevaluasi efektivitas undang-undang yang telah berlaku agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai hasil evaluasi Prolegnas, DPR RI menetapkan perubahan keempat Prolegnas 2025-2029 yang kini memuat 199 rancangan undang-undang, serta Prolegnas prioritas tahun 2026 sebanyak 69 RUU. Penyesuaian ini dilakukan agar agenda legislasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan nasional. Akhir tahun sidang 2025-2026, capaian legislasi menunjukkan progres yang signifikan. Banyak 16 RUU telah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, 11 RUU berada pada tahap pembahasan bersama pemerintah. 20 RUU telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan siap memasuki pembahasan. Selain itu, terdapat 4 RUU dalam tahap harmonisasi, 24 RUU dalam tahap penyusunan, serta 3 RUU terkait ratifikasi konvensi internasional. Sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan sejumlah undang-undang strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh memperkuat pelayanan jamaah melalui peningkatan kualitas akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, serta penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan Arab Saudi. Perubahan undang-undang badan usaha milik negara memperkuat tata kelola BUMN agar semakin profesional dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Di bidang hukum, DPR RI menyelesaikan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi sistem tonggak reformasi sistem peradilan pidana nasional dengan penguatan perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sementara itu, Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara memperkuat kedaulatan wilayah udara Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan sipil, pertahanan, maupun pengembangan teknologi. DPR RI juga mengesahkan Undang-Undang Penyesuaian Pidana sebagai bagian dari harmonisasi menuju implementasi KUHP nasional yang baru. Komitmen terhadap perlindungan masyarakat tercermin melalui lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang memberikan pengakuan hukum, perlindungan hak, serta kepastian hubungan kerja bagi pekerja rumah tangga. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat posisi saksi, korban, pelapor, maupun ahli dalam sistem peradilan pidana. Melalui fungsi legislasi yang semakin terbuka, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, DPR RI terus berkomitmen menghadirkan produk hukum yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, memperkuat demokrasi, serta mendukung pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Download Metro TV Extend sekarang.